Mendoan menyatu dalam doa dan renungan dari Katedral Kristus Raja Purwokerto Senin 15 Agustus 2022 bersama saya Romo Ia Indra Pamungkas. Saudari-saudara, selamat pagi, berkah dalam. Semoga kita dalam keadaan sehat dan berbahagia pada hari ini. Mari kita bersiap diri untuk merenungkan sabda Tuhan yang akan diambil dari Injil Matius bab 19 ayat 16 sampai 22. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kulakukan untuk memperoleh hidup kekal?" Yesus menjawab, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Jika engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepada Yesus, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayah dan ibumu, serta kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu, "Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" Lalu Yesus berkata, "Jika engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan memperoleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutilah aku." Ketika mendengar perkataan itu, pergilah orang muda itu dengan sedih, sebab hartanya banyak. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara, fokus Injil hari ini bukan pada larangan untuk memiliki harta melimpah, melainkan pada disposisi masing-masing pribadi terhadap kepemilikannya dan juga sesamanya. Memiliki harta melimpah itu tidak salah, tetapi harus dibarengi pula dengan kepedulian bagi orang lain. Harta yang melimpah adalah berkat dari Allah. Maka sebagaimana Allah lakukan pada kita, kita pun harus mau berbagi berkat dengan mereka yang membutuhkan. Semakin berlimpah berkat yang kita miliki, semakin banyak pula tanggung jawab kepedulian pada orang lain. Berbagi kepemilikan, itulah yang kiranya menjadi pengajaran Yesus pada hari ini. Mungkin bukan hanya soal harta saja, melainkan juga tentang perhatian, cinta kasih, ilmu maupun pengalaman hidup. Semakin banyak kita menerima dari Allah, semakin banyak pula tugas kita membagikannya pada orang lain. Maka sikap hati yang perlu dibangun yaitu rendah hati dan ikhlas. Sebagaimana Tuhan yang tidak pernah berhitung soal pemberian berkat-Nya terhadap kita, itulah yang perlu kita wujudkan dalam hidup bersama ini. Maka bermurah hatilah kepada sesama. Saudari-saudara, kerendahan hati dan keikhlasan menjadi senjata untuk melawan kecenderungan sombong diri dan cuek. Bagaimanapun, kita hidup di dunia dan tidak bisa menolak kehadiran orang lain yang membutuhkan pertolongan. Maka, semakin kita tergerak membantu mereka, semoga semakin pula kita memperoleh harta surgawi yang lebih menjamin keselamatan kelak. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Allah Bapa Maha Kuasa, bukalah hati kami untuk peka pada orang lain. Sudilah memberikan rahmat kerendahan hati dan keikhlasan untuk perhatian pada kehidupan orang lain. Penuhilah kami dengan roh-Mu, agar akhirnya semakin banyak orang yang merasakan uluran kasih-Mu, dan kami pun juga mengalami kebahagiaan karena bisa membantu sesama. Pergunakanlah diri kami untuk mewartakan kasih-Mu demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Kita semua, keluarga kita, mereka yang kita doakan, dan segala rencana-rencana kebaikan kita selalu dalam berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Salam mendoan.